Perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan aset yang sangat berharga, dikarenakan data pribadi berfungsi sebagai identitas dan profil digital individu. Data pribadi juga digunakan untuk administrasi, seperti pinjaman atau layanan pemerintah, dan juga untuk profil pengguna di media sosial untuk pengalaman yang lebih personal. Kebocoran data menjadi isu serius, menyebabkan kerugian material, kerusakan reputasi, dan potensi penyalahgunaan seperti penipuan atau pencurian identitas. Tetapi jangan khawatir, masih ada cara untuk melindungi data pribadi. Upaya perlindungan data pribadi bisa dengan cara regulasi perlindungan data, tanggung jawab individu, kesadaran dan proaktivitas. Definisi data pribadi dan jenis data pribadi. Data pribadi adalah informasi tentang individu yang dapat mengidentifikasi atau diidentifikasi secara unik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, di Indonesia yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi. UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori utama, data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Jenis data pribadi yang bersifat spesifik seperti data dan kategori utama, dan perlindungan data pribadi. UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori utama, data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Jenis data pribadi yang bersifat spesifik seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi. Setelah itu, jenis data pribadi yang bersifat umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data kombinasi untuk identifikasi. Prinsip-prinsip data pribadi. Data pribadi juga memiliki prinsip-prinsip, peran dan juga hak untuk menjamin terlindunginya data pribadi. Berikut adalah prinsip-prinsip data pribadi, seperti asas pelindungan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, asas pertanggungjawaban, dan asas kerahasiaan. Subjek data pribadi dan hak subjek data pribadi. Subjek data pribadi ialah individu yang menjadi pemilik data pribadi yang dikumpulkan, diproses, atau dibagikan oleh pihak lain, termasuk konsumen, karyawan, siswa, dan pengguna layanan yang informasinya diproses dalam berbagai aktivitas digital atau administratif. Peran dan hak subjek data pribadi meliputi, subjek data berhak mengontrol penggunaan data pribadi mereka dan berhak untuk melindungi privasi, memperbaiki data yang salah, dan membatasi pemrosesan data. Hak-hak subjek data pribadi mencakup pada hak untuk mengakses, hak untuk memperbaiki, hak untuk menghapus, hak untuk membatasi pemrosesan, hak atas portabilitas data, hak untuk menolak pemrosesan, dan hak untuk tidak dijadikan objek keputusan otomatis. Kewajiban pengendali data dan prosesor data. Pengendali data ialah entitas atau individu yang menentukan tujuan dan metode pemrosesan data pribadi, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan data sesuai ketentuan hukum. Kewajiban utama pengendali data, di antara lain, memastikan legalitas pemrosesan data, memberikan informasi kepada subjek data, menjaga keamanan data, menghormati hak subjek data, menyusun kebijakan privasi, dan melakukan penilaian dampak perlindungan data. Selain pengendali data, ada juga prosesor data, dan berikut kewajiban utama prosesor data. Memproses data sesuai instruksi pengendali data, menjamin keamanan pemrosesan data, membantu pengendali data memenuhi kewajiban hukum, menyimpan catatan aktivitas pemrosesan data, menginformasikan pelanggaran data ke pengendali data, dan mematuhi ketentuan kontrak dengan pengendali data. Tahapan pemrosesan data pribadi. Dalam pemrosesan data pribadi terdapat tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data.
Kedua, penyimpanan data. Ketiga, penggunaan atau pemrosesan data. Keempat, distribusi atau pengungkapan data. Kelima, pembaharuan atau koreksi data. Terakhir, penghapusan atau pemusnahan data. Lembaga-lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia. Lembaga-lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia adalah sebagai berikut: Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, Komisi Informasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia. Risiko penyalahgunaan data pribadi. Risiko penyalahgunaan data pribadi sangatlah besar. Sudah banyak kasus mengenai penyalahgunaan akun pribadi, akan tetapi ada langkah proaktif yang mampu untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi ini terjadi. Risiko-risiko penyalahgunaan data pribadi di antara lain adalah peningkatan risiko di era digital. Contoh kasus, Cambridge Analytica, Pemilu AS 2016. Dampak penyalahgunaan data pribadi. Perlunya regulasi perlindungan data pribadi. Dan berikut adalah langkah-langkah proaktif melindungi data pribadi, seperti gunakan kata sandi kuat, baca syarat-syarat layanan, aktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA, periksa aplikasi di gadget, update sistem operasi terbaru, kontribusi teknologi modern dalam perlindungan data pribadi. Kontribusi teknologi modern dalam perlindungan data pribadi, diantara lain adalah blockchain teknologi, yang berfungsi untuk decentralized and immutable, keamanan ketransparansi, lalu pengendalian data oleh pengguna, kecerdasan artifisial, KA, yang membantu dalam deteksi anomali, peringatan dini, dan analisis pola dan perilaku, dan juga manfaat utama dari kontribusi teknologi modern. Kaitan perlindungan data pribadi dengan kecerdasan artifisial. Kaitan antara perlindungan data pribadi dan KA sangat erat, terutama karena KA sering mengakses dan memproses data pribadi untuk melakukan berbagai tugas. Perlindungan data pribadi menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan KA tidak melanggar hak privasi individu atau memanfaatkan data pribadi secara tidak sah. Berikut penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dengan KA, dimulai dari kaitan utama, tantangan dalam KA, solusi dan tanggung jawab. Penerapan perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial. Penerapan perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial, KA, sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial terdiri dari pentingnya perlindungan data pribadi, PDP, regulasi PDP GDPR dari Uni Eropa dan UU PDP dari Indonesia, dan langkah teknis yang terdiri dari pseudonimisasi dan enkripsi. Lalu, penilaian dampak PDP.